Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Adapun penekanan warta sepanjang minggu ini, yang pertama poin yang kedua, kebaktian hari Minggu 18 September 2022 dilaksanakan 2 kali ibadah. Yang pertama pada pukul 9 di halaman gedung gereja yang bertugas semua majelis gereja kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 7. Yang kedua, pada pukul 18 di gedung gereja Jemaat Rantepao, majelis yang bertugas kelompok pelayanan 4. Poin yang ketiga, ralat ibadah syukur keluarga Ibu Diaken Femi Bumbungan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 September 2022 dalam warta jemaat pukul 17 diundur ke pukul 18 atau jam 6 sore. Poin yang ke-14, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 September pada pukul 9 sampai selesai gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Pelayan Pendeta David Tiranda STH. Poin yang ke-16, berita PWGT. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 pada pukul 4 sore, gedung gereja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis kelompok pelayanan 4, konsumsi kelompok pelayanan 1. Poin nomor 17, diralat pertemuan bulanan PKBGT Jemaat Rantepao yang di warta jemaat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 diundur ke hari Jumat 23 September 2022. Poin 18, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Roti Pakilaran dan almarhumah Bontong Tolla, mertua dari Ibu Diaken Saptawani B. Pakilaran dan nenek dari Bapak Penatua Jisan Pakilaran di Tongkonan Paranta, Kelurahan Sak dan Malimbong akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September jam 5 sore, dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-20, ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 pada pukul 9 sampai selesai. Tempat di halaman gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dalam rangkaian ibadah tersebut akan dilaksanakan yang pertama, pelayanan baptisan kudus anak, yang kedua, peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Pastoral kedua orang tua anak yang akan dibaptis dilaksanakan pada hari Jumat 16 September 2022 pada pukul 10 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Poin yang ke-21, kelas katekisasi dibuka kembali. Bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti, diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis. Bagi yang belum dibaptis, membawa fotokopi surat akte kelahiran. Demikian informasi ini. Dan akan mulai dilaksanakan pelajaran katekisasi pada hari Minggu tanggal 25 September jam 3 sore. Tambahan warta jemaat yang pertama, rapat panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao atau final check dan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 September 2022 pada pukul 3 sore di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kehadiran semua anggota panitia. Yang berikut, untuk semua majelis gereja dan anggota jemaat yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah syukur tahunan, diharapkan hadir latihan gladi bersih pada hari Jumat 16 September
jam 5 sore. Yang berikut, dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 supaya parkir di halaman gedung gereja, bukan di depan gedung gereja. Atas perhatian diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Tak lupa kami juga menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kegiatan ibadah ini secara live streaming. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita tenang, kita siapkan hati kita untuk berhimpun menghadap Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, pencipta alam semesta, dan segala yang ada di dalamnya. Dia yang setia memelihara ciptaannya, terlebih memelihara kita umatnya. Sebagai umat yang begitu dikasihinya, sepatutnya adalah kita terus memuji dan memuliakan Dia dengan syukur dan sorak-sorai di dalam persekutuan saat ini, dalam tuntunan tema Tuhan mengingat janjinya. Sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan penuh kerendahan hati datang di hadirat Tuhan.
dengan sungguh-sungguh menyadari akan segala perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapannya. Dalam segala keterbatasan, kami sungguh menyadari bahwa kami seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami sering melukai hati sesama kami dengan perkataan-perkataan yang kasar, dengan caci maki, fitnah, dan masih banyak lagi yang kami lakukan membuat sesama kami terluka. Dan saat ini ya Tuhan, hati dan jiwa kami terbuka kepadamu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Tuhanku, bila hati kawanku. Kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan petunjuk hidup baru bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Sabdanya mengatakan, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut kebenaran yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan lahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa beringat dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu
bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, Dalam dosa aku dikandung ibu. sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat itu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang berwarna bersama-sama. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tolong ya Allah, kasihanilah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 17 hingga ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Dan pembacaan Injil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita membiarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita semua dan kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Di sore hari ini ya Tuhan, ya Allah kami, Sang pemilik kehidupan kami umat-Mu datang berkumpul memuji membesarkan nama-Mu. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, seraya kami mengucap syukur ya Tuhan, ya Allah untuk kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Dan telah tersedia di hadapan kami ya Tuhan, sabda-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Meneguhkan iman kami, menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Dan lebih jauh ya Tuhan, kami memperlakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata demi kata yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama, kami boleh pahami dan kami kembali memberlakukan dalam kehidupan ini. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami semua. Ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami semua. Kami telah siap, sedia. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Keluaran 32 ayat 7 sampai 14.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka dengan gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Timotius 1, 12 sampai 17. 1 Timotius 1, 12 sampai 17. Firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan menyertakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7.
Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sabda Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Kurus semangat pulang. Salam sejahtera bagi kita semua. Oh, Nataya, gamara kila. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan kaum muda pada malam hari ini, kita telah membaca firman Tuhan bersama-sama dan mengikutinya dalam hati, dan diberikan tema perenungan bagi kita semua. Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat janjinya. Nakilalai puang tu pangaluna. Pertanyaan bagi kita semua, siapa yang di sini pernah dijanji? Angkat tangannya. Siapa yang di sini pernah dijanji? Tebang, undoe. Bahkan mungkin di gedung pelayanan, ya mungkin hanya menonton saja. Siapa yang di sini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pernah dijanji? Angkat tangannya. Please. Masih di sini komeraka. Ya. Siapa yang di sini pernah berjanji? Angkat tangannya. Ya, sebagian ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum muda, ada satu cerita tentang seorang bapak dan anak. Seorang bapak dan anak. Mereka berdua bagikan perangko, ya. Bahasa anak muda, kalau ada sepasang kekasih terus bersama, aku susah mau perangko malih. Kedekatan bapak dan anak begitu baik. Dan pada suatu ketika bapaknya mau pergi keluar kota karena tugas. Sebelum ia berangkat, mengikutan laku anak-anak, ia menghampirinya dan mengatakan bahwa ia akan pergi tugas selama 3 hari di luar kota. Ia berjanji ia akan pulang. Ia akan pulang membawakan sebuah hadiah sepeda. Tetapi ia harus juga berjanji, ya, dia harus juga berjanji kepada bapaknya untuk tetap tekun belajar, membantu mamaknya di rumah, tena batuk, sabar dan selalu berdoa.
Dan respon si anak yang mengiyakan hal itu sambil tersenyum dan memeluknya. Artinya bahwa ia setuju dengan persyaratan dan janji itu. Dan selama 3 hari berlalu, bapaknya tidak kunjung pulang. Karena harus melanjutkan lagi tugas di luar kota lainnya selama 4 hari. Berarti 1 minggu ya. Ia harus meninggalkan anaknya. Si anak mulai bertanya-tanya, oh nah mbak ambeku, tena sule. Ia sudah berjanji 3 hari. Lah sule moto. Dia akan membawakan saya sepeda sebagai hadiah, di mana ia juga bertekun, ya belajar membantu ibunya, tidak nakal, sabar dan selalu berdoa. Dalam 3 hari itu ia sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Namun 3 hari berlalu, hari berganti hari, suasana hatinya berubah. Tadinya begitu senang, begitu gembira, ya, wah 3 hari ini dan tidak berungku. Namun yang terjadi adalah ia mulai kecewa. Ia mulai murung, tidak semangat lagi. Mengapa tadi saya katakan siapa yang di sini pernah berjanji? Siapa di sini pernah dijanji? Mungkin di antara kita Bapak Ibu pernah di posisi itu, dua-duanya, ya, posisi itu. Menjanji dan berjanji. Berjanji kepada anak, berjanji kepada teman, berjanji kepada orang tua, bahkan berjanji kepada Tuhan. Namun selang waktu berjalan, mungkin kita tidak lagi setia, bahkan komitmen untuk melakukan janji itu. Apa hubungannya dengan pembacaan kita pada malam hari ini dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 hingga ayat yang ke-14? Kita melihat berisi pemberitahuan Allah kepada Musa tentang apa yang terjadi di perkemahan Israel ketika ia tidak ada di sana. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitabnya di ayat yang ke-7, Allah menyebut mereka Israel ini apa? Silakan Bapak Ibu melihatnya kembali. Apa? Kira-kira apa yang Allah sebut? Apa? Di ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita. Telah rusak lakunya. Telah rusak lakunya. Allah menyebut mereka sebagai yang telah rusak lakunya. Mereka telah menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan dengan membuat patung anak lembu tuangan untuk disembah sebagai Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Kalau kita kembali melihat pasal sebelumnya di pasal 24, ya Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Di Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai 10. Sebelumnya ada Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel telah melihat Allah Israel. Lebih jauh lagi di padang gurun, di Keluaran 24, di pasal yang sama. Di ayat yang ke-3 dan ke-7. Umat telah berjanji dan mengatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Ya, sekali lagi, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Tapi mengapa ketika mereka harus menunggu, mereka tidak sabar? Dan Tuhan menilai buruk tingkah laku mereka. Relasi dengan Tuhan sebagai penuntun sudah mereka tolak. Dan kembali kita bersama-sama melihat di ayat 9 apa yang menjadi cap, label, predikat
bagi bangsa ini. Di ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita, Bapak Ibu. Apa? Bangsa yang tegar tengkuk, menjadi cap, menjadi label, menjadi predikat yang diberikan Tuhan kepada mereka karena kepala batu, muka sabara. Dampaknya adalah Allah murka dan merencanakan memusnahkan umatnya itu. Tapi Tuhan Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Israel di ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita. Dan respon Allah adalah Tuhan menyesal di ayat yang ke-14. Apa maksud bahwa Tuhan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencananya untuk membinasakan mereka? Ia pun mengampuni mereka karena ia mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan kaum muda yang boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, melalui bacaan ini kita melihat bagaimana sikap Allah atas dosa umatnya. Ia berduka dan murka, bahkan merencanakan hukuman bagi mereka. Tapi ia pun mengingat akan janjinya, kasih setianya yang begitu besar terhadap umat pilihannya. Bahkan kita diingatkan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan kaum muda, mari kita terus berpegang pada janji Tuhan. Orang percaya akan berkata Tuhan Allah pasti akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam menantikan janji Tuhan itu? Apakah kita akan dengan sabar dan tekun menantikannya? Atau sebaliknya? Dalam kenyataan kehidupan kita tidak sedikit ya orang percaya yang meragukan kesanggupan Tuhan menggenapi janjinya. Kita mungkin pernah atau bahkan sementara, bahkan sampai detik ini menanti sesuatu yang begitu lama dalam kehidupan kita. Entah itu kita menantikan pekerjaan. Ya. Banyak di antara kita yang datang pada malam hari ini, baik dalam gedung gereja maupun gedung pelayanan, pasti merindukan suatu pekerjaan. Dan bersyukurlah Bapak Ibu saudara-saudara yang telah memiliki pekerjaan. Saudara-saudara kita yang menantikan pekerjaan, pasti ada kegelisahan di dalam. Ada kekhawatiran melihat di sekelilingnya. Wah, maja mana sang tahu. Aku mana mora. Sebaya-bayanya, melo mo jaman mah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah bekerja, tekunilah pekerjaan Bapak Ibu. Dan yang sementara menanti, sabarlah dan terus berusaha. Bahkan dalam keluarga menantikan seorang anak dalam keluarga. Bersyukurlah kepada keluarga yang sudah dikaruniakan anak dalam kehidupan rumah tangga. Didiklah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikanlah kasih sayang yang penuh kepada mereka. Selagi masih bisa dipeluk, disayang, ada waktunya mereka tidak lagi ingin dielus-elus, ingin dipeluk. Banyak keluarga di luar sana yang menantikan, mengharapkan seorang anak dalam keluarga. Maka bagi yang telah memiliki anak, jadilah orang tua yang memberikan penuh perhatian, cinta kasih kepada anak-anak. Yang sementara menantikan, teruslah berharap dan berusaha dalam kehidupan ini. Yakini bahwa
semuanya pasti terjadi sesuai kehendak Tuhan. Bahkan yang masih jomblo pun menantikan pasangan hidup. Betul atau tidak? Anak kaum muda, betul atau tidak? Ya. Menantikan pasangan hidup yang bagaimana? Pastinya sepadan, ya. Menantikan pasangan hidup yang sepadan. Sehingga kadangkala yang jomblo biasa katakan, adakah saya mengingat Indok Toma di Makale? Maka adakah duda? Uhui. Ya. Carilah pasangan hidup yang sepadan, yang membawa kita kepada mencintai Tuhan. Menanti begitu lama dan belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, hal ini membuat kita manusia kadangkala menyerah dan kecewa. Oh, pempiranmu, pemudamu, banyak hal yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kerjakan, tapi hasilnya seperti ini. Tidak sedikit yang kemudian mulai mengandalkan apa? Kekuatan sendiri dengan upaya agar dapat mencapai apa yang diharapkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi Tuhan, seorang Krisistomos, Bapak Gereja abad keempat berkata, yang membinasakan kita bukanlah dosa, melainkan putus asa. Dan teolog Jurgen Moltmann berkata tentang pengharapan dalam bukunya, pengharapan membuat orang menemukan kendala baru, peluang baru, dan ini membuat dia kembali hidup. Namun di sisi lain, pengharapan itu membuatnya resah, sebab ia tidak bisa lagi menerima keadaan yang lain dari dia harapkan. Jadi pengharapan menimbulkan dua dampak dalam kehidupan kita. Ketika gagal, pastinya apa? Kecewa. Tetapi ketika berhasil, menjadi suatu hadiah, kejutan dalam kehidupan kita. Apakah saya dan Bapak Ibu kaum muda sedang dalam menanti penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan ini? Bila sampai hari ini, bahkan detik ini Tuhan belum memberi jawaban, buanglah segala keraguan, kekecewaan dari dalam hati Anda. Ingatkah Bapak Ibu kaum muda seorang perempuan yang menjadi juara Indonesia Idol yang bernama Regina? Ia bisa menjadi seorang idol, itu tidak mudah perjuangannya. Harus mengalami kegagalan 7 kali dalam audisi. Namun dalam kegagalan itu ia tidak menyerah. Ia tetap berjuang sambil berbenah diri. Ia percaya apa yang ia lakukan dan kerjakan akan memberikan hasil pada waktunya, dan itu terbukti ketika ia kembali mencoba sekali lagi dan menjadi juara 1 Indonesia Idol. Apa yang mau saya katakan kepada kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan awal dari kesuksesan yang tertunda ketika kita sungguh meyakini akan penggenapan janji Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam realita kehidupan kita banyak ya jatuh bangun yang kita telah alami. Bahkan dalam Alkitab kita melihat contoh Sarah dan Abraham menginginkan, menunggu lama dalam menantikan seorang anak. Kegagalan pasti terus terjadi dalam kehidupan kita. Entah kapan atau terus terjadi.
tapi jangan menyerah ya dalam kehidupan ini untuk menggapai suatu rencana dan harapan yang kita lakukan. Sekali lagi, lelah boleh, tapi jangan menyerah. Tapi teruslah berserah kepada Tuhan, sabar menantikan penggenapan janji Allah, bukan hanya sekedar menunggu sesuatu terjadi dalam hidup kita, melainkan tetap bersyukur dan bersukacita selama masa penantian itu. Artinya bahwa janganlah kita makdudun, tai apa di pogau. Mari kita terus berbenah diri dalam masa-masa penantian itu, dalam masa-masa kita menunggu waktu yang terbaik bagi Tuhan memberikan kejutan dalam kehidupan kita. Pastinya yang hadir pada malam hari ini, baik dalam gedung gereja maupun dalam gedung pelayanan, pastinya mau punya kejutan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melihat dari perspektif Allah. Mengapa kita begitu terburu-buru, padahal kita mengerti bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah tergesa-gesa dalam memberikan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Gagal boleh, tapi jangan apa? Menyerah. Seperti lagunya Demasif, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah kalau Tuhan belum memberikan titik di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan, iya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita kembali memberikan semangat kepada diri kita masing-masing. Gagal boleh, tapi jangan pernah menyerah. Jika itu adalah tujuan kita, libatkanlah Tuhan dalam hidupmu. Jadikanlah Ia yang pertama untuk menjadi penolong dan meneguhkan kita. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah suatu proses perjalanan kita semua. Namun yang satu yang pasti bahwa Tuhan memberikan janjinya tepat pada waktunya. Ia terus menyertai kita, Ia terus membaharui hidup kita. Buanglah segala hal yang membuat dirimu kecewa. Kembalilah bersukacita dan teruslah semangat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami juga, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara roh mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyikan apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila
kasih Tuhan, pada malam hari ini ada persembahan dari warga jemaat, dari kelompok pelayanan 4, hasil kebun sendiri untuk pembangunan gereja yang akan peletakan batu pertamanya akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 September yang akan datang. Silakan kita bisa yang rindu untuk menyatakan syukur untuk pembangunan gereja, silakan mengangkat tangan. Nanti ada majelis gereja yang akan membawa pundi dalam waktu tertentu. Jadi ada stopwatch di sini. Saya akan nyalakan kita mulai. Jadi ini lelang Amerika. Nanti kalau selesai waktunya sesuai waktu ditentukan, itulah yang akan mendapatkan buah sirsak ini. Jadi sirsak ini sudah sangat tua, masak enak. Apalagi kalau hasil dari persembahan syukur dengan sukacita. Mari kita mulai. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, tidak usah bersuara. Yang mau bersyukur untuk pembangunan gereja kita, adakah? Adakah? Sudah mulai jalan stopwatch-nya? Ya, silakan angkat tangan dan tidak dilihat, ya yang di atas berarti. Berapapun ya, tidak dilihat, yang rindu di belakang ada. Pundi yang akan naik ada di atas 1. Silakan yang masih ada lagi. Itu Ibu Elizabeth ada yang angkat tangan. Seberapa saja yang kita rindu sampaikan untuk pembangunan gereja? Ya, sebelah kanan lagi. Masih ada waktu. Yang beruntung adalah yang terakhir nanti. Masih ada waktu, silakan yang rindu bersyukur. Masih ada waktu, sedikit lagi, silakan. Ya, waktu habis. Ya, siapa yang dapat? Oh, Ibu Novi ya. Untuk supaya ASI-nya lancar ya. Masih satu lagi. Ya, lagi menyusui kan. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih ada lagi, satu kali lagi tunggu saya jalankan. Ya, kita mulai lagi, satu lagi ini. Ini masak. Agak terlalu masak. Silakan yang rindu, boleh yang di atas, tidak apa-apa, nanti dibantu majelis. Generasi, boleh, jadi meskipun masih muda, tidak menutup kemungkinan untuk bersyukur ya melalui persembahan. Dari uang-uang jajan disisihkan untuk persembahan kepada Tuhan. Silakan. Masih ada? Adakah? Ya. Sebelah kiri. Ya, kalau rencana pulang gereja makan bakso, jadi uang makan bakso itu ditunda boleh untuk membangun gereja. Mari kita bersama-sama karena tidak bisa sendiri ya. Tidak harus yang miliar-miliar, yang juta-juta, yang kecil-kecil pun Tuhan hargai, Tuhan berkati. Mari silakan generasi. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Masih adakah? Sedikit waktu lagi. Adakah? Pasti masih ada. Silakan angkat tangan. Oh, di atas lagi Kak Evi. Sedikit waktu lagi. Ya, tinggal sedikit waktunya. Belum sampai pundinya, habis waktu. Ya, siapa yang terakhir? Siapa? Ya, masih di atas sana ya? Ya, silakan memang masih mau bersyukur silakan. Tapi yang dapat yang pas tadi ya. Siapa? Yang di atas? Di sini. Yang di atas. Oh, di atas. Nah, tadi karena pundinya agak lama jalan ke sana ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, baik yang mendapatkan sirsak untuk kelancaran ASI atau untuk kelancaran apapun untuk kesehatan kita maupun yang tidak.
berkat Tuhan selalu menanti bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam penuh kerendahan diri kami Tuhan, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami membawa kehidupan kami bersama-sama ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ya Tuhan ya Allah, Engkau menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi apapun kami alami. Khususnya bagi saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan ya Allah, kami membawa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi Bapak Paulus Balatan, Ibu Kala Hussein Pirade, Ibu Lena Baka, Ibu Magdalena Dalima, Bapak Benjamin Ganna, Ibu Age Nian Bumbungan, Ibu Diaken Sara Lebang, anak kekasih Yuda Agustinus, Ibu Arni, Saudara Firdaus. Semuanya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kekasih-kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik mereka dirawat di rumah sakit maupun dirawat di kediaman mereka masing-masing. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah tidak kuat lagi melakukan aktivitas kehidupan mereka. 16 orang ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau senantiasa memberkati kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan semuanya ya Tuhan kami percaya jamahan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka, tepat pada waktunya. Tolonglah mereka untuk terus mengimani akan jamahan kasih-Mu. Teguhkanlah iman mereka Tuhan, pengharapan mereka. Dari waktu ke waktu mereka boleh kembali sehat, kuat. Dan boleh kembali bersekutu dengan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, dalam menantikan pertambahan usia baik hari ini maupun sepanjang seminggu ke depan. 59 orang ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami menyerahkan mereka. Ajarlah mereka ya Tuhan untuk selalu senantiasa menaikkan pujian syukur kepada-Mu atas segala rahmat-Mu yang besar yang telah Engkau karuniakan bagi mereka. Dan tuntunlah mereka untuk menjalani kehidupan ini dengan takut akan Engkau. Ya Tuhan ya Allah, kami juga membawa pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang seminggu ke depan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu bersama dengan majelis gereja, pengerja gereja, koster, dan semuanya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekiranya pelayanan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Khususnya pelayanan penghiburan di keluarga almarhum Roti Pakilaran dan almarhumah Bontong Tolak yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022. Tuhan, berkatilah rencana pelayanan jemaat Tuhan. Sekiranya pelayanan penghiburan boleh dinyatakan di tengah-tengah keluarga dalam menghadapi duka cita. Bahkan dalam proses pemakaman yang sementara berlangsung. Engkau senantiasa menuntun mereka, memberkati, menguatkan mereka dalam hari-hari perkabungan yang mereka hadapi.
Ya Tuhan ya Allah, kami juga mendoakan pelayanan persiapan pengucapan syukur tahunan di jemaat Tuhan di tempat ini pada hari Minggu 18 September 2022. Berkatilah seluruh panitia, berkatilah jemaat Tuhan dalam mempersiapkan pesta iman di tengah-tengah jemaat Tuhan, di mana Tuhan telah menyatakan berkat yang begitu banyak dalam kehidupan berjemaat. Dalam kerendahan hati Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam persiapan pelayanan pengucapan syukur tahunan ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Kami berdoa untuk persiapan pembangunan gedung pelayanan di jemaat Tuhan. Berkatilah juga panitia, berkati jemaat Tuhan bersatu hati dalam mempersiapkan segala yang telah direncanakan. Berikan kami hati yang bijak ya Tuhan, pikiran yang baik dalam ketulusan pelayanan ini, untuk bersama-sama bisa melihat dan mengalami bahwa Tuhan sungguh mengasihani kami, menuntun kami dalam pembangunan gedung pelayanan di jemaat Rantepao. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan anggota jemaat Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Berkatilah setiap harapan mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Dan berkati juga ya Tuhan pemerintah kami dari pusat hingga di pelosok. Berkati juga TNI Polri, para medis yang terus menjaga, merawat bangsa kami ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, menjadi warga negara yang baik, yang terus taat dan setia menjadi murid-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersama-sama mendukung dalam doa perjumpaan Toraja untuk mempertahankan tanah lapangan gembira. Harapan umat-Mu ya Tuhan, sekiranya Engkau senantiasa memberkati. Memberkati juga yang terlibat di dalamnya, memberikan hati yang bijak, pikiran yang baik. Sehingga permasalahan ini boleh selesai hanya dalam nama-Mu. Dan tuntunlah mereka ya Tuhan, sertailah mereka. Seluruh kehidupan kami malam hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami semua ketika kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun kami. Dan kami boleh pulang dengan sorak-sorak, dengan puji-pujian. Dan berkati juga ya Tuhan persembahan syukur yang boleh kami persembahkan kepadamu. Atas segala berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan memberkati persembahan ini agar kami gunakan untuk pelabaran pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan hidup kami ini ya Tuhan menjadi persembahan yang hidup di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, permohonan kami, harapan kami. Di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang membawa kehidupan kami berjemaat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kita ulangi bait yang pertama. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita aminkan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi kita aminkan dalam kehidupan kita waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu. Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan keyakinan dan kesabaran menantikan penggenapan janji Allah, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Selalu bersyukur dan bersuka cita selama masa penantian itu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Untuk menutup kebaktian kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan Janji yang Manis Kau Tak Kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.